Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sedar Saham, channel yang bahas tentang investasi saham, analisa saham, dan keuangan. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas perusahaan pelayaran dan logistik yang menyediakan layanan pelayaran peti kemas, kapal curah, tanker, serta jasa kepelabuhan dan logistik, yaitu PT Samudera Indonesia Tbk yang berkode saham SMDR. Kali ini kita akan membahas kinerja SMDR dalam 5 tahun terakhir, membedah juga kinerjanya berdasarkan laporan keuangannya di kuartal 1 tahun 2025, prospeknya di tahun 2025, dan tentu harga wajar sahamnya berdasarkan pendekatan dari Sadar Saham. PT Samudera Indonesia Tbk merupakan perusahaan transportasi kargo dan logistik terpadu yang didirikan tahun 1964. Awal mula perusahaan dimulai dari tahun 1950-an dengan bisnis keagenan kapal yang dirilis oleh pendiri perusahaan Bapak Sudarpo Sastro Atomo. Sejak tahun 1999, perusahaan telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun, Samudera Indonesia telah mengembangkan brand Samudera yang dikenal dengan baik. Samudera Indonesia memiliki 5 lini bisnis, yaitu Samudera Shipping, Samudera Logistik, Samudera Ports, Samudera Property, dan Samudera Services. Didukung oleh 6.000 karyawan, 150 lebih anak perusahaan, dan kantor di berbagai wilayah Indonesia dan Asia, Samudera Indonesia berkomitmen untuk memberikan solusi dan memberikan nilai lebih bagi pelanggan dan masyarakat di bidang logistik dan pengiriman. Untuk daftar pemegang saham SMDR, dilansir dari PT Bursa Efek Indonesia, PT Ngrumat Bondo Utomo dengan jumlah saham 2 miliar lebih lembar saham dengan persentase mencapai 15,97%. PT Samudera Indonesia Tangguh dengan jumlah lembar saham 9 miliar lebih lembar saham dengan mencapai persentase 57,98%. Di sini, PT Samudera Indonesia Tangguh berperan sebagai pengendali. Masyarakat Warkat dengan 1 miliar lebih lembar saham dengan persentase mencapai 6,2%. Masyarakat non-Warkat dengan jumlah saham 3 miliar lebih lembar saham dengan persentase mencapai 19,85%. Beralih ke jajaran direksinya, dilansir juga dari PT Bursa Efek Indonesia, untuk Direktur Utama SMDR diduduki oleh Bapak Bani Maulana Mulia. Sedangkan untuk Komisaris Utamanya diduduki oleh Ibu Santi Lasminingsih Pospo Sucipto. Dilihat dari pergerakan harga sahamnya dalam 1 tahun terakhir, saat ini saham SMDR berada di harga Rp268 per lembar saham, di mana harganya tidak mengalami perubahan atau stagnan saja. Dari harga Rp268 per lembar saham di tanggal 7 Mei tahun 2024, ke harga Rp268 per lembar saham juga di tanggal 7 Mei tahun 2025 pada saat video ini dibuat. Dan jika dihitung dari harga tertingginya di harga Rp392 per lembar saham pada tanggal 15 Juli tahun 2024, SMDR sudah mengalami penurunan sebesar 31% dari harganya sekarang. Sekarang, kita beralih ke laporan laba rugi SMDR dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Dilihat dari data diagram batang pendapatan laba bersih SMDR yang dalam hitungan US dollar, tampak pergerakannya berfluktuasi dari tahun ke tahun.
di mana bisa kita lihat sekilas untuk pendapatan dan laba bersih terendah diperoleh di tahun 2020 dan pendapatan dan laba bersih tertinggi diperoleh di tahun 2022. Apa penyebabnya? Dilansir dari berbagai sumber, pendapatan terutama laba bersih SMDR mengalami minus di tahun 2020, terutama karena beberapa faktor utama yang berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19. Di antaranya, pertama, penurunan volume pengangkutan. Pandemi menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi global, termasuk sektor logistik dan pelayaran. Banyak negara menerapkan lockdown, sehingga ekspor-impor dan arus barang menurun drastis. Kedua, penurunan tarif pengiriman. Karena berkurangnya permintaan jasa pengangkutan, tarif kontainer sempat turun yang berdampak langsung pada pendapatan perusahaan pelayaran seperti SMDR. Ketiga, fluktuasi nilai tukar rupiah. Tahun 2020 terjadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, sedangkan banyak biaya operasional dan utang SMDR menggunakan mata uang dolar. Ini menyebabkan kerugian kurs. Keempat, beban operasional yang tinggi. Walaupun pendapatan menurun, SMDR tetap harus menanggung beban operasional seperti biaya kapal, bahan bakar, dan perawatan yang tidak bisa serta-merta dikurangi. Dan yang kelima, penurunan nilai aset, impairment. Beberapa perusahaan melakukan penyesuaian atau penurunan nilai atas asetnya di tengah ketidakpastian ekonomi. Ini juga bisa menjadi salah satu faktor non-operasional yang memperburuk laba bersih. Sedangkan, pendapatan, terutama laba bersih SMDR, melonjak signifikan pada tahun 2022. Beberapa faktor utama yang menolong kenaikan ini meliputi: pertama, peningkatan pendapatan jasa. Pendapatan bersih SMDR pada tahun 2022 mencapai 18,11 triliun rupiah, tumbuh 88,56% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 9,60 triliun rupiah. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan volume pengangkutan dan tarif pengiriman yang lebih tinggi. Ini dilansir dari Indo Premier. Kedua, kinerja lini bisnis Samudra Shipping. Lini bisnis Samudra Shipping mencatatkan laba bersih sebesar 332,8 juta US dollar pada tahun 2022, menjadikannya kontributor utama terhadap laba bersih perusahaan. Peningkatan ini disebabkan oleh tingginya permintaan pengangkutan dan tarif pengiriman yang menguntungkan. Ini dilansir dari emiten announcement. Ketiga, pertumbuhan aset dan ekuitas. Total aset SMDR hingga akhir Desember tahun 2022 tercatat sebesar 1,15 miliar US dollar, tumbuh 39,10% dari posisi akhir tahun 2021 yang sebesar 829,18 juta US dollar. Liabilitas perseroan tercatat sebesar 506,93 juta US dollar dan ekuitas sebesar 646,48 juta US dollar. Ini dilansir dari Inside Samudra ID. Dan yang keempat, diversifikasi lini bisnis. Selain pengangkutan laut, lini usaha samudra logistik juga berkontribusi signifikan dengan pendapatan sebesar 106,5 juta US dollar, meningkat 20,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini dilansir dari emiten announcement juga. Untuk pendapatan SMDR yang ditandai dengan diagram berwarna kuning yang akan kami sebutkan dalam mata uang rupiah, walaupun pada diagram tercatat dalam jutaan US dollar, pendapatan SMDR mengalami kenaikan sebesar 62,5% dari 7,2 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi 11,7 triliun rupiah di tahun 2024. Di mana untuk CAGR pendapatan SMDR dalam 5 tahun atau rata-rata pertumbuhan pendapatan per tahunnya dalam 5 tahun
dari tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah sebesar 10%. Akan tetapi, jika dihitung atau dibandingkan dengan pendapatan SMDR pada tahun 2022 yang sebesar 17,1 triliun rupiah, pendapatan SMDR mengalami penurunan sebesar 31,5% di tahun 2024. Sedangkan untuk laba bersih SMDR yang pada data diagram ditandai dengan diagram berwarna hijau, yang kami hitung juga dengan satuan rupiah, mengalami kenaikan yang luar biasa, yaitu sebesar 1.743%, dari minus 48,7 miliar rupiah di tahun 2020 menjadi 0,8 triliun rupiah di tahun 2024. Akan tetapi, bila dihitung dengan laba bersih di tahun 2022 yang sebesar 3,2 triliun rupiah, laba bersih SMDR mengalami penurunan sebesar 75% di tahun 2024. Apa yang menyebabkan penurunan laba bersih SMDR di tahun 2024 ini? Dilansir dari berbagai sumber, ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Di antaranya, pertama, penurunan tarif pengapalan freight rate. Tarif pengapalan global mengalami tren penurunan sejak tahun 2023 dan berlanjut hingga semester 1 tahun 2024. Hal ini berdampak langsung pada pendapatan SMDR, terutama dari segmen uang tambah freight revenue, yang merupakan kontributor utama pendapatan perusahaan. Meskipun terjadi pemulihan tarif sejak Maret tahun 2024, dampaknya belum signifikan karena kontrak pengapalan masih menggunakan tarif lama. Ini dilansir dari bisnis.com dan kabar bursa. Kedua, penurunan pendapatan. Pendapatan SMDR turun sekitar 5% dari 772,4 juta US dollar pada tahun 2023 menjadi 737,4 juta US dollar pada tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan dari uang tambang, meskipun beberapa segmen lain seperti jasa keagenan dan pelabuhan mengalami pertumbuhan. Ini dilansir dari Industri Kontan dan bisnis.com. Ketiga, penurunan laba operasional dan EBITDA. Laba usaha SMDR menurun sebesar 7% menjadi 96,5 juta US dollar pada tahun 2024. Sementara itu, EBITDA perusahaan juga mengalami penurunan sebesar 31% dari 246,1 juta US dollar pada tahun 2023 menjadi 169,2 juta US dollar pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan tekanan pada profitabilitas operasional perusahaan. Ini dilansir dari bisnis.com. Dan yang terakhir, yang keempat, tantangan industri pelayaran. Selain faktor internal, industri pelayaran secara umum menghadapi tantangan seperti overkapasitas kapal dan ketidakstabilan permintaan global. Kondisi geopolitik seperti krisis di Laut Merah juga menyebabkan pengalihan rute pelayaran yang berdampak pada efisiensi operasional dan biaya. Ini dilansir dari kabar bursa dan bisnis.com. Sekarang kita menuju ke laporan keuangan SMDR berdasarkan update laporan keuangan kuartal 1 tahun 2025. Untuk kas dan setara kasnya turun 1% saja, dari 333 juta US dollar di kuartal 4 tahun 2024 menjadi 329 juta US dollar di kuartal 1 tahun 2025. Kemudian, untuk total aset SMDR naik tipis hampir 1% saja, dari 1,288 miliar US dollar di kuartal 4 tahun 2024 menjadi 1,299 miliar US dollar di kuartal 1 tahun 2025. Lalu, untuk jumlah liabilitas atau total hutang SMDR mengalami penurunan tipis juga, hanya 1%. Dari 561 juta US dollar di kuartal 4 tahun 2024 menjadi 554 juta US dollar di kuartal 1 tahun 2025. Dan untuk jumlah ekuitas SMDR atau jumlah modal yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk naik sebesar 2%
dari 514 juta US dollar di kuartal 4 tahun 2024 menjadi 525 juta US dollar di kuartal 1 tahun 2025. Sedangkan untuk penjualan dan pendapatan usaha SMDR mengalami kenaikan sebesar 16% dari 156 juta US dollar di kuartal 1 tahun 2024 menjadi 181 juta US dollar di kuartal 1 tahun 2025. Selaras dengan kenaikan penjualan dan pendapatan SMDR secara tahunan, ini juga diikuti pula dengan kenaikan beban pokok penjualan dan pendapatannya sebesar 10% dari 131 juta US dollar di kuartal 1 tahun 2024 menjadi 144 juta US dollar di kuartal 1 tahun 2025. Kemudian untuk jumlah laba brutonya naik cukup tinggi sebesar 44% secara tahunan dari 25 juta US dollar di kuartal 1 tahun 2024 menjadi 36 juta US dollar di kuartal 1 tahun 2025. Dan untuk laba bersih SMDR yang dapat diatribusikan ke entitas induknya tercatat naik hampir 53% dari 10,157 juta US dollar di kuartal 1 tahun 2024 menjadi 15,514 juta US dollar di kuartal 1 tahun 2025. Beralih untuk rasio profitability SMDR, dilansir dari data Stockbit, untuk return on asset 12 trailing month atau 12 bulan ke belakang sebesar 4,17%. Untuk return on equity 12 trailing months atau 12 bulan ke belakang sebesar 10,32%. Kemudian untuk gross profit margin secara kuartalan sebesar 20,39%. Sedangkan untuk operating profit margin secara kuartalan sebesar 13,76%. Dan untuk net profit margin secara kuartalan sebesar 8,56%. Sedangkan untuk debt to equity rasionya atau DER-nya berada di angka 0,45. Ini artinya untuk setiap Rp1 ekuitas yang dimiliki SMDR terdapat 0,45 rupiah hutang. Dengan kata lain, perusahaan lebih banyak dibiayai oleh modal sendiri daripada hutang. Untuk catatan, DER di bawah 1 menunjukkan struktur permodalan yang konservatif. Artinya risiko finansial relatif rendah. Bagaimanakah dengan histori dividen saham SMDR? Bisa dilihat dari data investing.com. SMDR sangat rutin sekali membagikan dividennya setiap tahun kepada para pemegang sahamnya dari tahun 2001 sampai tahun 2024. Dan tercatat hanya absen membagikan dividennya di tahun 2010 saja. Jadi sudah 23 tahun, SMDR konsisten setiap tahunnya selalu membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Untuk dividen payout ratio SMDR dalam 12 bulan terakhir adalah sebesar 26,44%. Ini termasuk persentase yang cukup kecil, dengan dividen yang dibayarkan kepada para pemegang sahamnya sebesar Rp14 per lembar saham dan memiliki dividen yield sebesar 5,26% bila dibandingkan dengan harga sahamnya saat video ini dibuat. Kemudian, bagaimanakah prospek saham SMDR di tahun 2025? Dilansir dari berbagai sumber, prospek saham PT Samudra Indonesia Tbk SMDR pada tahun 2025 menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah mengalami tekanan dalam beberapa tahun terakhir. Kinerja keuangan terbaru. Pada kuartal 1 tahun 2025, SMDR mencatatkan laba bersih sebesar 15,51 juta US dollar, meningkat 52,73% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan juga naik 15,83% menjadi 181,15 juta US dollar, menandai pertumbuhan positif setelah 2 tahun berturut-turut mengalami penurunan laba bersih.
Ini dilansir dari bisnis.com dan Mikirin Duit. Peringkat kredit dan stabilitas keuangan. Pevindo menegaskan peringkat kredit SMDR pada ID A+ dengan prospek stabil, mencerminkan keyakinan terhadap stabilitas keuangan perusahaan. Ini dilansir dari IDN Finansial. Proyeksi harga saham. Menurut Le Wallet Investor, saham SMDR diperkirakan mengalami volatilitas signifikan sepanjang tahun 2025, dengan potensi penurunan harga yang tajam pada paruh kedua tahun ini. Dan untuk kesimpulannya, meskipun kinerja keuangan SMDR menunjukkan perbaikan, investor perlu berhati-hati mengingat proyeksi volatilitas harga saham. Peringkat kredit yang stabil memberikan sedikit kepercayaan, namun disarankan untuk terus memantau perkembangan kinerja perusahaan dan kondisi pasar secara keseluruhan sebelum mengambil keputusan investasi. Untuk perhitungan harga wajar SMDR, di sini sadar saham akan menggunakan dua metode perhitungan sederhana, yaitu menggunakan rasio per 10 kali atau price earning ratio-nya 10 kali, dan menggunakan nilai BVPS, book value per share-nya. Untuk harga wajar pertamanya, kita akan mengalihkan rasio per price earning ratio 10 kali dengan EPS, earning per share SMDR 12 bulan ke belakang berdasarkan update laporan keuangan kuartal 1 tahun 2025 sebesar 54,84 dan memperoleh hasil 548. Harga ini sudah saya bulatkan. Untuk harga wajar kedua, kita akan menentukan nilai BVPS SMDR book value per share-nya dengan cara membagikan modal SMDR yang diatribusikan ke entitas induk yang sebesar 8,706 triliun rupiah dengan jumlah saham SMDR yang beredar sebanyak 16,38 miliar lembar saham dan memperoleh hasil 531. Harga ini juga sudah saya bulatkan. Dari perhitungan kedua harga wajar di atas, maka diperoleh harga wajar SMDR berada di rentang harga 531 sampai 548. Dan dengan melihat harga SMDR sekarang di harga 268 pada saat video ini dibuat, bisa disimpulkan SMDR berada di bawah harga wajarnya atau harga wajarnya under value. Demikian untuk pembahasan video kali ini. Semoga apa yang Sadar Saham sampaikan bisa memberikan manfaat tambahan untuk para sahabat investor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share jika merasa video ini bermanfaat.